Dan sana dimanapun berada, jangan lupa subscribe, like, juga komen channel podcast Urang Awa. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar dan sana semuanya bisa mendapatkan informasi video terbaru dari podcast Urang Awa. Cito-cito ndak jale karena pengen merantau saja dulu. Aku yang bisa dilakukan. Kampung tapi indah badayo musibah datang timpo batimpo urang dicinta entah di mana. Kembali lagi denganku, kau takkan bahagia karena harta aku tak punya. Aku hanya punya cinta sejati yang takkan membuatmu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertamu balik kita di acara podcast Urang Awa. Alhamdulillah di studio telah hadir narasumber yang sangat spesial kini ko, seorang penyanyi Minang. Mari kita sambut Uda Andi Lubas. Ya. Ba kabar Uda Andi? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah lah hadir di studio kami, Pak Andi. Ya. Terima kasih. Kini kita cerita-cerita ringan-ringan saja. Cerita sambil mengalir tentang seorang Andi Lubas ko. Kok bisa sampai masuk ke dunia seni Minang ko gitu loh. Jadi itu cerita-cerita wak beko tuh gitu loh. Jadi di mana kampung asli sebenarnya ini kah? Kalau kampung keteknya namanya Batu Kambiang. Batu Kambiang, Lubuk Basuang. Jadi nama Andi Lubas kok Lubuk Basuang gitu ya? Betul. Oh, di kampung dia Lubuk Basuang. Oh, itu. Kebetulan di saat di awal nyanyi dulu, mencari nama yang lebih tepat, nama pangkat Andi, tambahannya Renca. Jadi kalau nama asli di KTP ada Hasri Andi. Alhamdulillah. Tapi kini kan cok di kampung ke Batang. Nah kini lah cok lah pernah kampung lah ini ya. 6 bulan belakangan di Jakarta. Di Pulau Jawa lah. Di Pulau Jawa. Oh, di Sukabumi, Jakarta. Oh gitu. Lebih banyak di Sukabumi ke Batang. Iya, lebih kurang 5 bulan. Pulang kampung? Alun. Lu pernah lama gini kah? Sejak Lebaran Haji. Dengar cerita tadi lah mengeluarkan album dulu gini. Lagu atau single album tuh begini kah? Baru single 2 lagu. Oh 2 lagu ya. Berarti di Davista Official sama Saibu Indonesia ya, Pak Mel ya. Iya. Tapi dicari dari perjalanan waktu gitu, Mbak bisa sampai masuk ke dunia seni kok Mbak Pandi? Panjang perjalanannya Pak.
Kita ke awal cerita. Cerita pertama sekali. Kalau cerita- Baa bisa masuk ke dunia seni atau menyanyi Minang kok. Memang Allah di rantau atau memang dari kampung asalnya cerita kok? Kalau dari kampung mengawali dari hobi. Oh, hobi. Nongkrong gitar-gitar di kampung. Kita dari kampung di Bosong ya. Iya, beda orang kampung. Beda orang kampung. Iya. Aku beda orang kampung. Karena kalau kecil orang kampung, kalau zaman itu tahun-tahun 90-an, main gitar sih mau di kampung, Iya. memakak. Mama kak sekeliling rumah aja ya. Iya. Tagak-tagak di simpang ya mama Bantu, kak. bantu kak bisa main duit gitar tuh. Bisa kerja gitar tuh kan itu dulu kan. Tapi alhamdulillah, saya udah jalan waktu dicoba pulau merantau, Tahun barat tuh. masuk Jakarta 96. Tapi di kampung gua lah jadilah mulai banyak nyanyi atau lah mulai naik panggung turun panggung atau apa gini. Sebatas nyumbang, Bang. Sebatas nyumbang. Oh, alun masuk persis, mana? alun masuk mana. Cuman hobi. Hobi, oke. Kebetulan pernah sekolah di SMKI dulu. Oh, SMKI ya. SMKI. Sempat kuliah atau Enggak, sampai oke. Nah, setelah itu langsung berangkat ke Jakarta kok. tahun 96. 96 ke Jakarta. 96 Jadi masuk pertama ke Jakarta tahun 96 tuh. Tahun 96. Cita-cita pertama ke Jakarta tuh Cito-cito ndak jale karena pengen merantau saja dulu. Apa yang bisa dilakukan. Dan panjang lah. Aduh, mengawali dari konektor, rumah makan, karena ada juga coba. nasi. Iya. Sampai tukang masak, oke. Tukang masak Pernah mengalami. pernah mengalami luar biasa lah itu. Jadi kenaik bis juga pernah mengalami. Kena bis yang rute kamat tuh masih Kalau tahun itu Pulau Gadung Cilengsi, Pulau Gadung Cilengsi telah dijalani itu sangat luar biasa. lalu di terminal. Jadi sampai perjalanan waktu masuk Banyuwangi itu tahun bara. Di tahun 98 Batamu Ilbule. Dail aja baru. Alhamdulillah. Ilbule kebetulan waktu 98 itu ada acara di daerah Kranji, Kalimalang Kranji, Ya. Jadi seorang ilbule banyak ya menawarkan gabung. bergabung. Oke. Mengawali dari Ilbule berjalan ikut gabung. Ada berapa tahun Batamu Jasminunar. Itulah mengawali album perdananya. Jaskia Record. Lagu yang dibawa tadi booming loh ndak kata orang kini. Kalau di zaman itu untuk Jakarta, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk Jakarta. Kaset lagu. Untuk Jakarta lagi. Lagu kaset ya. Itu dulu masih kaset atau Kaset, apa? Lah kaset VCD. Masih kaset, Masih kaset. Oke. Lumayan penjualan waktu itu. lumayan. Lagunya itu apa tuh yang pertama tuh misalnya? Karya dari Kakanda Yunus Chan. Oh, Yunus Chan. Ya judulnya Indak Diaruk. 2001 masih Yunus Chan, tapi gabungan. Oke. Ada berapa hampir orang penyanyi. Ada Jepri Jamba, Yandri Boy, ada berapa saya lupa lah nama boleh. Iya. Dua lagu serang. Dua lagu seorang. Oke. Semenjak itu nak vakum. Nah, pas keluar album pertama, vakum. Lain dari panggung ke panggung, cuman untuk kerekaman itu lebih jauh lah. Oh, berapa lama rasa itu? Karena tidak bertahan di Jakarta. Sementara tiba di kampung, tiba pula di Batam, Iku Pekanbaru. laba keluarga loh. Saat itu laba keluarga. masih lajang, Oh, masih lajang. masih surang. Di tahun 2010 baru rumah tangga. 2010 baru. Nah, 2010 berkeluarga menetap lah di mana? Di Lubuk Kosong. Di Basong. Oh, nak jadi balik ke Jakarta lihat dah. Alun lah. 2003 balik, 2004 balik, baru balik Jakarta balik. 2010 tadi di kampung, kegiatan di kampung saat itu. Macam-macam. Pernah aja jadi penyiar radio. Pernah jadi penyiar radio. Ya luar biasa. Ya. Dan jadi penyiar radio pula selama lebih kurang 1 tahun. Di Basong. Setahun setengah lah. Di lebih kurang. Basong ya. Pas mau nikah, berumah tangga, mulai mundur. Mundur lo dari Mundur. penyiar. Jadi MC kampung lah. MC kampung lo lah. Ikut organ di kampung.
keliling-keliling kampung. 2003 balik, masuk awal 2004 balik. Kebetulan orang rumah pengen mencoba di rantau. Iya. Bangkitlah ke Jakarta balik. Bangkit ke Jakarta. Tiba di Jakarta, alun masuk ke musik lagi. Mebel di Cibubur. Di Cibubur Mebel. Ya, ada dulu selama setahun. Luar biasa ya. Tapi support orang rumah ya, kalau saya lihat salut lah sama Pai. Ada orang-orang Sepasang. sepasang ya. Yang paling kadang Sepasang. Yang paling kadang kalau kini masuk umur 10 tahun. 10 tahun. Yang kita 6 tahun. 6 tahun. Jadi pas telah jadi di Mebel Pulau itulah tahun berapa? 2004 balik. 2004 balik ya. Sudah di Mebel setahun dah pola lah kegiatan sudah tu. Lah suntuk pula di Mebel. Orang masih ada juga pengen gabung dengan kawan-kawan. Orang Jakarta main ke teman ini. Tahun ini. Kebetulan kawan-kawan seniman yang di Jakarta lagi maduan acara tahun itu kalau tidak salah masih for kami itu. For kami, oke. Hiburan. Jadi Ada acara tahun ini ya. gabung-gabung di situ main. Mulai dari situ mulai terjun nyanyi beliau. Nyanyi lalu ya. Mulai lihat ke panggung. Akhirnya 2007 balik sebelum rumah makan di Indramayu. Di rumah makan Indramayu itu enggak tuh? Buka rumah makan dulu di Indramayu itu di Cibolos ada 2 bulan. Kebetulan orang rumah tidak sanggup untuk mengelolanya. Pulang habis 2007 balik ke Padang beliau. Balik ke Padang ya. Balik ke Padang beliau. Nah, balik lagi di segala macam Segala kalau dia macam. ruang ni lah dia betul ya. Masuk sampai PSBB kok. PSBB kau. 2009 balik mulai ke Jakarta beliau. Mulai ke Jakarta lihat. Tapi surang Oh kini orang rumah di Padang. di Padang. Anak masih di Padang semua orang. 2009 balik berangkat ke Jakarta balik kerja di proyek di Karawang Timur. Berbeda pula lagi. Iya berbeda pula jalur le. Install alat-alat listrik di pabrik. Nah kini kok sampai bisa lo lihat bang musik lagu lo album lo kini. Itulah Batamu yang membuat musik arrangernya Riko Abang. Batamu sama Riko Abang. Riko Abang majak gabung nongkrong lah ke tempat awak. Iya. Nah, dari situ awal Batamu bercerita-cerita bawa balik cerita ke musik. Tadinya lah mulai mengurang-urangi, tapi nampak kawan-kawan yang buat single di YouTube banyak, pengen bulan Cibola dulu. Cibola ya. Ini baju yang dipakai gini kau saya lihat Davista official YouTube. Kebetulan lagu yang pertama itu Davista. Davista. Udah Epi Saputra. Epi Saputra. Beliau yang punya Davista official kayak ya. Mudah-mudahan beliau bisa lo diundang kembali ya. Mudah-mudahan. Kalau yang album yang lagu yang cek lain kan ada 2 kalau saya tahu ya. Sedih Tak Berujung ke siapa yang memproduser ya? Memproduser di Pak Mel Sofian. Masih karya cipta yang sama Opetra. Dua-duanya lagu Opetra. Jadi lagu yang kini yang Sedih Tak Berujung sama Rantau apa tadi yang Rantau Malang. Lah pilo keluar lagu apa? Kalau sedih Rantau Malang yang pertama, Rantau Malang lebih kurang 2 minggu yang lalu lah. Baru benar ya? Baru 2 minggu. Kalau nggak salah tanggal 7 balik petang. Di YouTube-nya Davista official ya. Kalau yang Sedih Tak Berujung seminggu yang lalu. Seminggu je. Serentak ya. Pemirsa podcast Orang Awak pengen tahu loh bahwa seorang Andi Lubas menyanyikan gitu loh, pengen lah sebait lagu seperti apa tuh gitu. Oh gitu. Nah ya. Malang denai di rantau antabi ilo kapulaan. Mantap, sangat luar biasa ya. Alhamdulillah mudah-mudahan sesudah kau lebih banyak berkarya.
Insya Allah dalam waktu dekat mungkin Dulu lagu baru dek keluar. tinggal satu. Tinggal syuting lagi untuk lagu. Oke, mudah-mudahan. Insya Allah dalam waktu dekat. Amin amin. Mudah-mudahan keluar video klipnya kan gitu lah. Amin. Nah, rencana ke depan itu nak berubah oleh kali. Kak dulu dan lain baru. Mudah-mudahan Keteguhan hati seorang ahli lubas gitu loh kan. Tetap di dunia seni Minang ya. ya sebenarnya butuh support dari kawan-kawan, Amin. termasuk dari anak kita yang penikmat lagu lah. Aku punya lagu Minang. Kalau lain nampaknya memungkinkan bisa. Okey. Ba kok sebentar kau pindah kemari kau dengan usaha kau pindah le. Apa ndak yakin jadi penyanyi Minang apa sebenarnya? Tadinya memang itu. Tadi sempat terpikir terbesit memang nak menjanjikan jadi penyanyi Minang. Tadinya. Tapi kalau mencari situasi kini dari semenjak dari kaset CD ke YouTube, Ya. nampak-nampaknya kalau kita lagi aktif ada tangga-tangga ke Ada situ. okey. Ada punya YouTube gini seorang Andi Alun lah. kebetulan baru mengawali, ya udah bergabung lah dulu. Bergabung lah dulu. Mungkin next ke depan punya YouTube lo Insyaallah. bisa lo ditonton sama pemirsa yang ada di rantau atau yang di kampung. Insya Allah. Ya mudah-mudahan dimudahkan di dalam berkarir, mudah-mudahan tetap di kalian suara sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa diterima di pemirsa Minang gitu. Ya, amin. Rencana ke depan syuting. Selain ada rencana panjang kamu ngeluarin album lo ada persiapan baru lo lihat enggak? Saya lihat dulu bayar apanya, depan. pergerakannya Pak. Kalau memang memungkinkan bisa jadi. Bisa jadi ya. Apa masukan kini kau dengan seorang Andi Lubas ke adik-adik kita apa? Kalau untuk adik-adik jangan pernah putus asa, tingkatkan kemampuan, jangan serupa ombo. Sementara pai, sementara baru lihat. Baragu-ragu Kau dapat fokus. Fokus. Jadi itu Cukup yang dilubas yang berubah-berubah pikiran. berubah-ubah. Oke, ke depan itulah saran untuk pemula-pemula. Ya, Ke depan lebih fokus. lebih fokus. Kalau memang cita-citanya di dunia seni, ada di nyanyi, ya fokus. Tabikan saja. Apapun rintangannya Apapun rintangannya. Siap. Insya Allah di muka ada jawabannya. Seorang Andi Lubas, baa pandangannya terhadap hak royalti atau lagu-lagu yang dinyanyikan ke depannya secara pendapatannya bagaimana nanti, atau memang ada hak cipta segala macam tu lalu menciptakan lagu selama apa? Kalau Ambo kebetulan dari dulu pernah sih menciptakan lagu, tapi tidak pernah dikembangkan keluar. Untuk ke Dia- diproduseri atau diciptakan lu nado lah. Mudah-mudahan ke depan ya. Nah, tanggapan dengan organisasi Minang yang ada di Minang, kan banyak yang mengayomi artis-artis Minang. Apa tanggapan? Nampak dari seiring berjalan waktu, dari awal ada Porkami, Porsibumi, kini kebetulan ada wadah pula RSM, tapi belum resmi. Apa RSM itu tuh? Rumah Seniman Minang. Rumah Seniman Minang yang Pak Mel Sofian gitu. Kalau Sofian. Sampai kini ya mungkin yang apanya alun tampak lah pergerakannya, kekompakan awak seniman tadi. Mungkin di saat masih pandemi kali kan. Bisa jadi, cuman prinsipnya kalau organisasi itu kan bukan untuk bersaing. Oke. Bukan untuk bersaing ya. Kalau menurut awak, Iya, jadi menyatukan Menyatukan. seluruh seniman artis-artis Minang. kalau dapet model itu andaknya. Jangan sampai kita berbeda prinsip. Sejalur lah. Biar musik Minang, seni Minang kok lebih dihargai ke kemukunya. Betul. Kalau kita awak pacah, wah orang kamu gitu. Oh, jadi pandangan seorang Andi Lubas, awak kok pacah Ya, atau ndak kompak banget? tidak kompak berarti. Oh, ndak kompak. Ya. Ada organisasi kok, bahkan tidak cek pintu saja. Oh, ndak bergabung cie saja itu maksudnya. Berharap Berharap itu. itulah ya. Ke depan ada satu yang nanti mungkin yang lahado lebih baik lagi, memikirkan artis-artis ke depan, rencana ke depannya. Macam lihat kan legend-legend dibawa ini kan.
masa tuanya kadang-kadang secara ekonomi sedih, apalagi ditimpa dengan musibah gini kan. Lebih parah lah. Apa saran dan masukan sebagai seorang ya artis Minang? Kalau saran cuman itu aja. Untuk yang senior lah, yang tua-tua, orang-orang tua gitu, yang masih perhatian untuk seni Minang. Ya, kalau bisa untuk menyatukan, ya itulah yang harapannya adik-adik mungkin, kawan-kawan di luar persatuan tadi itu. Persatuan Organisasi Minang tadi. Semakin banyak organisasi, semakin banyak persaingan. Oh, gitu. Kalau kayaknya Pandangan kini ya, dikarenakan job kini kan pasti barang duit. Ya, yang pertama itu. Pastilah kan, apalagi saat pandemi. Pak, banyak sering menjatuhkan haraku atau Pak gini. Sedang sikit menyikut, memang itu. Memang tarasu. Memang begitu yang ada. Oh itu. Ya kalau boleh, kalau bisa, kalau ingin maju, ya maju aja. Nggak usah orang disikui. Ba'a mensiasati supaya tidak terjadi menjatuhan harago segala macam. Ba'a ke depan Ba'a dampaknya, walaupun Wak tidak bisa memberikan solusi atau sekedar pandangan apa saja yang bisa kira. Kalau menurut kamu ya cuman itu Pak. Senior itulah yang bisa menyatukan. Kalau muda adik-adik, muda kawan-kawan, kalau sama kadang lah pasti ego masing-masing. Tapi kalau ada yang dihargai, mungkin bisa didengar. Yang untuk mengayomi lah. Tapi secara keseluruhan bukan organisasi kau bisa membantu sebetulnya wadah kan serencak untuk seniman-seniman ke kan. Betul kan. Tapi semenjak organisasi gue banyak, aku pecah. Kalau yang nampak yang selama mengalami kayak gitu, nggak tahu prinsip kawan-kawan berbeda. Dengan ado-adonya berkembang kini kan kita pasti rasakan banyak sawang-sawang ya. Merasa orang dilubas bah, terbantu nak seniman Minang kau di situ rasanya bah. Kalau itu ya agak rumit juga menjawab. Itu tergantung pandangan seseorang. Pandangan seorang-seorang. Ada kawan-kawan yang tidak cocok idenya, ada yang cocok. Alhamdulillah. Jadi masukkan lah untuk organisasi Minang yang ada, organisasi artis Minang lah ya, seniman Minang, apa saran dan masukan dan tambahannya itu? Ya kalau masukan atau saran untuk kawan-kawan, kalau bisa hendaknya kita tidak memandang dari organisasi mana saja. Kawan ikut di Porkami, yang seorang di Persebumi, yang seorang di RSM, kau dapat sama saja. Sama. Apapun bentuk organisasinya, tujuan kita kan sama, untuk menggadangkan seni Minang, budaya Minang. Cuman sementara beberapa tahun itu alun-ado nampak yang bisa untuk mengayomi itu, kalau menurut pandangan. Mudah-mudahan cerita-cerita ringan aku didanga sama-sama orang-orang yang punya pengaruh lah di dunia seni Minang. Mudah-mudahan. Kalau orang kampung atau orang rantau gini pengen dihibur oleh Andi Lubas, baca ke mana menghubungi itu? Tapi untuk di sana di masa Jabarado tentunya barangkali nanti ada yang ingin bergabung, ingin hamba menghibur, insya Allah hamba bisa menghubungi ke nomor 0821 11 60 6 22. Kalau ada dosana ya. Kamu akan dihibur seorang Andi Lubas, kan dimeriahkan lah acara-acaranya, baik acara Minang, apapun lah acara Minang awak, bisa hubungi nomor tadi. Atau Davista pun bisa. Untuk ini kebetulan lagi di Davista, bisa. Alhamdulillah. Udah Andi Lubas, terima kasih banyak. Sama-sama. Telah bisa hadir, lebih bisa cerita-cerita ringan walaupun tidak ada solusi ya cerita aku. Mudah-mudahan tidak. Sekali lagi kalau kami undang, mudah-mudahan bisa datang lagi. Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa podcast Orang Awak, itulah cerita-cerita ringan kami. Kerana elok diambil, kerana buruk tolong dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.